Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alamatus syaqawah arba'ah." Tanda-tanda kecelakaan itu ada 4 macam. Tanda-tanda bahwa hidup kita akan celaka, di akhirat nanti kita akan mendapatkan siksa, bisa dilihat dari tanda-tandanya ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Ada 4 tanda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisyanudz dzunubil madiyah wahia indallahi mahfuzah. Melupakan dosa-dosa masa lalu, padahal dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala masih tercatat, masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mudah kita melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan kadang-kadang kita tak merasa telah berbuat dosa. Inilah tanda-tanda bahwa hidup kita akan mengalami kecelakaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang kita butuh kawan karib yang bisa meluruskan kita ketika kita bengkok, yang bisa mengingatkan kita ketika kita lupa. Apalagi mungkin bagi kita yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki harta yang banyak, orang segan menyampaikan kesalahan dan kekurangan kita di hadapan kita. Maka Abu Bakar Siddiq ketika dia dilantik jadi khalifah, apa kata-katanya yang disampaikan kepada kaum muslimin ketika itu? Wulitu alaikum, kalian serahkan kewalian ini, kepemimpinan ini kepadaku. Walastu bi khairikum, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku nanti betul, kata Abu Bakar Siddiq, tolonglah aku. Tapi kalau nanti aku tersalah, ingatkanlah aku. Kalau nanti aku bengkok, luruskanlah aku. Pernah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah kisah, Muhammad Al-Fatih kecil, yang masih berusia belia, belum dilantik jadi sultan. Awalnya dia dicarikan guru, tapi gurunya ini tidak pernah bertahan lama mendidik Muhammad Al-Fatih. Kata Muhammad Al-Fatih ini adalah anak seorang raja besar. Sampailah suatu hari nanti dia dididik oleh seorang ulama besar namanya Aksyamsuddin. Suatu hari Aksyamsuddin menampar memukul Muhammad Al-Fatih tanpa ada sebab apapun. Salah tak ada. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Muhammad Al-Fatih ini ditampar oleh gurunya. Terperangahlah Muhammad Al-Fatih, bertanya-tanya, apalah salah saya kok guru saya menghukum saya. Sampai nanti ketika Muhammad Al-Fatih dilantik jadi raja, jadi sultan, barulah dia berani bertanya, wahai tuan guru, apa dulu salahku sehingga engkau memukulku? Tersenyumlah Aksyamsuddin sambil menjawab, salahmu tidak ada wahai anakku, tapi saya hanya ingin memberikan engkau pelajaran. Ketika orang besar berbuat zalim kepada orang kecil, seringkali kezaliman itu tak dirasakan oleh orang besar karena tak ada orang yang berani menyampaikannya kepadanya. Hari ini kau sudah menjadi orang besar, maka hati-hati kau berbuat zalim kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang kita lihat orang-orang besar tergelincir karena kerikil-kerikil kecil, tergelincir karena hal-hal yang kecil. Jangan sampai nanti kita terlalu mudah melupakan dosa. Menurut kita itu dosa kecil, tapi di hadapan Allah ternyata dosa itu masih terpelihara, belum pernah dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat amruddat. Selalu mengingat-ingat kebaikan di masa lampau, padahal kita tak pernah tahu apakah kebaikan dan amal kita tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka pesan Imamul Ghazali, dua hal yang mesti diingat, dua hal yang mesti dilupakan. Dua hal yang mesti diingat, ingatlah jasa orang kepada kita, ingatlah dosa dan kesalahan kita kepada orang lain. Dua hal yang mesti kita lupakan, lupakan kesalahan orang kepada kita, lupakan jasa dan kebaikan kita kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal dari kehancuran termasuk satu di antaranya adalah ketika kita selalu mengungkit-ungkit, mengingat-ingat jasa dan kebaikan kita, amal ibadah kita. Merasa diri ini lebih hebat dibanding orang lain. Merasa amal kita sudah banyak, sudah ada banyak perbekalan kita sebelum berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu ungkapan dari ulama salaf, "Manna bi ma'rufihi asqata syukruhu wa man a'jaba bi amalihi ahbata ajruhu." Siapa yang mengungkit-ungkit amal perbuatannya, maka akan hilang rasa syukurnya. Siapa yang mulai takjub, heran dengan amal ibadahnya, maka akan hilanglah ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yang akan mendatangkan kecelakaan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya. Melihat ke atas dalam persoalan dunia. Membanding-bandingkan diri dalam persoalan dunia dengan orang yang menurut kacamata kita lebih beruntung dibanding kita. Menghitung-hitung harta kita, bandingkan dengan harta orang yang lebih kaya dibanding kita. Mengukur-ngukur pangkat jabatan kita, diukur dengan orang yang lebih tinggi pangkat jabatannya dibanding kita. Mengukur diri dengan orang yang lebih tinggi dibanding kita dalam perkara duniawi, itu juga akan mendatangkan penderitaan. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Itulah cara, kata Rasulullah, agar kalian tak terlalu mudah melupakan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa nazruhu ila man huwa dunahu fid din. Melihat ke bawah dalam persoalan agama, dalam persoalan akhirat. Banding-bandingkan diri dengan orang mungkin yang lebih bejat dibanding kita. Saya memang tak ke masjid, Ustaz, tapi solat 5 waktu tak pernah saya tinggalkan. Lihat si anu, umurnya sudah tua, penyakitnya sudah banyak, jangankan berjamaah, solat 5 waktu saja banyak yang bolong. Membandingkan diri dengan orang yang lebih rendah dibanding kita, ini adalah pangkal dari kesengsaraan. Oh, saya susah hidup saya, Ustaz. Lihat si anu gajinya banyak, tapi sedekahnya sedikit, lebih banyak sedekah saya dibanding dia. Berarti kita sudah terjebak memandang ke bawah dalam persoalan akhirat, dan inilah yang akan membawa kecelakaan di dalam kehidupan kita. 4 hal, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pangkal dari kecelakaan, tanda-tanda dari kecelakaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 hal ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.